Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana. Mungkin terima kasih sekali atas waktunya Bapak dan Ibu bisa hadir di kesempatan kali ini. Kita sekarang berada dalam kegiatan VCT Batch 6 Jabar, khususnya di kelompok 7E ya. Kali ini sekarang bersama saya sudah ada Ibu Suci Rahayu sebagai narasumber nantinya yang akan memaparkan materi tentang konstruksi soal pilihan ganda atau yang HOTS ya dalam penilaian pembelajaran. Sekarang juga saya didampingi oleh Ibu Isni Novitasari sebagai moderator nantinya yang akan membimbing jalannya kegiatan hari ini. Dan mungkin nanti saya ingatkan nanti di tengah presentasi akan ada presensi yang harus Bapak Ibu isi. Silahkan diisi ketika sudah muncul link presensinya. Nah, baik, mungkin silahkan saya serahkan kepada Ibu Isni selaku moderator. Halo Bu Isni. Ya, halo. Ya, mangga Ibu, silahkan. Oke. Iya, Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acaranya, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib pada Vicon kali ini. Pertama, kepada semua partisipan silakan untuk mematikan mikrofon saat presenter atau narasumber kita akan memaparkan materinya. Kemudian, Ibu Bapak harus menggunakan nama asli. Dan bagi partisipan yang memiliki pertanyaan terhadap pemaparan materi yang telah disampaikan, silakan dituliskan saja langsung di kolom chat ke semua, jangan di private. Jadi kalau join lewat laptop, kolom chat dapat di pojok kanan bawah. Kalau join melalui handphone, bisa di-tap terlebih dahulu icon orangnya, kemudian akan muncul di bagian paling bawah. Kemudian saya akan membacakan urutan acara kali ini, yaitu pertama pemaparan oleh presenter atau narasumber kita yang berjudul konstruksi soal pilihan ganda, di sini itu tentang HOTS dalam penilaian pembelajaran. Yang kedua, sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada Ibu Bapak sekalian, presenter atau narasumber kita kali ini bernama Ibu Suci Rahayu SPD. Beliau berasal dari instansi SDN 092 Cibadak Andir, Kota Bandung, sejak tahun 2003, mengajar di kelas 6, status sudah menikah dan beralamatkan di Jalan Maleber Utara, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Baik, kepada Ibu Suci Rahayu dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk belajar menjadi narasumber atas bimbingan dari para instruktur dan juga teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Apabila nanti ada yang kurang berkenan, saya mohon koreksinya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya mengenai cara membuat konstruksi soal pilihan ganda dalam penilaian pembelajaran. Dalam hal ini adalah soal yang bersifat HOTS atau higher order thinking skill yang sekarang sedang viral. Baik Ibu dan Bapak, saya akan coba untuk menyampaikan PPT-nya. Ya, dalam penilaian pembelajaran tentu kita memiliki suatu tujuan. Tujuan yang utamanya adalah pembentukan karakter siswa pembelajar atau peserta didik pembelajar. Tetapi pada kenyataannya ketika kita melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran, beberapa hal sering terjadi. Di antaranya
hal yang tidak diharapkan. Nah, seperti ini, bahwa siswa kita itu masih ada kesempatan untuk lirik kanan, lirik kiri, karena tidak percaya diri. Kemudian menyimpan catatan atau menyontek catatan, ini mungkin ya pengalaman kita yang sering kita lakukan mungkin ya, tapi insya Allah yang hadir hari ini tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian yang paling fatal adalah seperti ini, sampai supaya tidak nyontek jadi mukanya ditutupi. Nah, tapi hal tersebut kayaknya tidak pernah terjadi ya. Dan mungkin yang paling sering kita dengar adalah istilah ngitung kancing. Jadi seolah-olah anak itu tidak mengandalkan pengetahuan atau tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi lebih percaya pada hitungan kancing. Sehingga hasilnya kurang memuaskan. Tetapi hal tersebut ternyata tidak semata-mata karena faktor dari peserta didik itu sendiri. Faktor yang sering terjadi adalah kurang dipahami pernyataan soal atau soal yang dibuat oleh si penyusun soal tidak bisa dimengerti oleh peserta didik atau oleh siswa. Nah, harapan kita adanya pengembangan life skill atau pengembangan kemampuan hidup, bukan school skill atau bukan sekedar nilai ujian, apalagi dengan adanya kurikulum 2013 bahwa yang diperlukan oleh siswa sekarang adalah kemampuan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk bersosialisasi dan kemampuan untuk mengembangkan apa yang didapatnya dari bangku sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perumusan indikator soal, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah kompetensi dasarnya, kemudian materi, indikator, dan soal. Jadi pertama kita harus menganalisis dulu kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar yang diharapkan dari soal tersebut. Kemudian materinya apa supaya tidak kemana-mana, jadi ada batasan materinya. Nah, setelah kita menentukan materi berdasarkan kompetensi dasarnya, kemudian kita menentukan indikator. Indikator itu pada awalnya adalah kita buat dulu indikator pencapaian kompetensi. Ketika kita akan membuat soal, maka kita akan mulai ke indikator soal itu sendiri. Nah, KD adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh siswa setelah mempelajari materi. Selanjutnya, materi adalah bahan ajar yang dikuasai oleh siswa berdasarkan KD yang sudah terukur. Indikator berdasarkan ciri yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Jadi indikator ini harus memiliki 4 komponen. Kalau zaman dulu, zaman kita masih belajar di kependidikan, ada indikator ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Audience itu adalah siswanya atau peserta didik, kemudian behavior adalah perilaku yang diharapkan. Selanjutnya condition, dalam kondisi apa atau apa stimulusnya, dan degree-nya, ciri-cirinya atau apa batasan dari soal yang diharapkan atau tujuan dari soal itu sendiri. Selanjutnya, soal harus disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Jadi nggak bisa keluar begitu saja dari indikator yang sudah dibuat. Kriteria indikator yang baik diantaranya adalah memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diujikan. Kemudian memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, dalam hal ini kalau dalam soal pilihan ganda mungkin agak terbatas ya kata kerja operasionalnya, lain dengan bentuk soal uraian atau bentuk soal uraian terbuka atau tertutup. Sepertinya kalau kata kerja operasional untuk pilihan ganda ini tidak bisa terlalu luas. Kemudian soal indikator juga harus berkaitan dengan materi dan bahan ajar yang sudah dipilih atau sudah ditetapkan. Nggak bisa keluar dari materi yang sudah diajarkan. Dan harus dapat dibuat soalnya. Jadi salah satu indikator yang baik adalah dapat dibuat soalnya. Jadi mudah dibuat soalnya. Kaidah penulisan soal
itu meliputi materi. Selanjutnya materi tersebut harus sesuai dengan indikator dan pilihan jawaban harus homogen dan logis. Homogen di sini artinya memiliki memiliki homogenitas atau kesamaan. Jadi satu materi nggak bisa, misalnya pernah saya menemukan satu soal di mana soal tersebut karena option jawabannya itu belakangnya ada GIS, jadi semuanya serba pakai GIS, padahal tidak nyambung gitu, tidak sesuai dengan konteks soal itu sendiri. Kemudian selanjutnya hanya ada satu jawaban yang tepat, jadi tidak boleh ambigu, tidak boleh menimbulkan arti atau jawaban ganda. Konstruksi soalnya, diantaranya perumusan soalnya harus singkat, jelas, dan tegas. Rumusan soal dan pilihan jawaban harus memuat pernyataan yang diperlukan. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. Jadi nggak boleh menunjukkan to the point gitu, langsung aja gitu, nggak bisa seperti itu. Selanjutnya, pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Jadi nggak bisa begini, yang bukan merupakan apa, kemudian di bawahnya ada lagi kecuali. Nah, yang bukan itu kan sudah negatif. Kemudian ininya negatif lagi. Nah, itu berarti pernyataan yang bersifat negatif ganda. Selanjutnya, gambar atau grafik atau diagram harus memiliki fungsi. Jadi ketika kita memberikan gambar itu harus ada fungsinya. Jangan gambar tapi ketika ada soalnya gambarnya tersebut tidak ada fungsinya, tidak bisa digunakan. Artinya soal tersebut dinyatakan tidak valid. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kalaupun misalnya ternyata pada akhirnya tidak bisa sama, masih bisa dipergunakan. Akan tetapi diusahakan panjang jawaban tersebut minimal harus sama gitu, sehingga anak biasanya kalau pilih yang ngitung kancing, pasti jawaban yang paling panjang nih, yang jawaban yang paling benar. Nah, supaya tidak sampai terpikir seperti itu. Jangan menggunakan kalimat seperti ini, semua jawaban salah atau semua jawaban benar, misalnya nggak bisa seperti itu. Pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan. Nah, ini biasanya digunakan dalam soal matematika. Jadi dalam soal matematika harus diurutkan, kalau misalnya A dari yang nilainya kecil sampai ke nilainya tertinggi. Dari terendah atau tertinggi, atau sebaliknya tertinggi dulu baru terendah, seperti itu. Butir soal jangan tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi misalnya ada soal di nomor 1, kemudian soal nomor 2 itu jawabannya ada di nomor 1, seperti itu juga tidak diperbolehkan. Dalam penggunaan bahasa, yang pertama, butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa. Selanjutnya, butir soal menggunakan kaidah bahasa yang sesuai dengan bahasa yang baku. Dalam hal ini adalah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Butir soal, butir soal juga, nah ini kaidah bahasanya harus sesuai, tidak boleh menggunakan bahasa yang misalnya dalam satu daerah itu merupakan bahasa yang lain artinya. Seperti contoh, saya pernah menemukan kata-kata langka. Nah, langka kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sesuatu hal yang sulit ditemukan, tetapi masih ada gitu. Tetapi ada satu daerah di Jawa Tengah yang mengartikan langka itu adalah sama sekali tidak ada. Sehingga ketika soal tersebut dimunculkan di daerah daerah yang dimaksud, maka jawabannya akan beda dengan anak yang biasa menggunakan kata langka dengan menggunakan dengan bahasa yang masih ada walaupun sedikit. Nah, seperti itu, tidak musnah. Kan kalau langka itu berarti jarang ditemui tetapi masih ada, hanya jumlahnya sedikit. Itu menurut bahasa Indonesia, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi kalau di bahasa daerah, ini daerah terutama daerah Cilacap yang disebut langka itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi ketika soal itu dibawa ke Cilacap, dianggapnya bahwa itu sama sekali tidak ada.
Butir soal tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama. Nah, ini adalah pengertian dari pilihan ganda. Apa itu sih pilihan ganda? Kenapa pilihan ganda digunakan? Karena pilihan ganda itu jawabannya diperoleh dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban. Keunggulannya apa? Kenapa sih masih digunakan? Karena mudah untuk mengukur jenjang kognitif. Kemudian penskorannya lebih mudah, lebih cepat, dan objektif. Kemudian ruang lingkupnya lebih luas, dan biasanya bisa digunakan pada ujian yang pesertanya banyak. Soal harus sesuai dengan indikator. Contohnya ini ada contoh soal. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus hewan tumbuhan tertentu. Indikatornya ini. Butir soalnya, ciri khusus yang dimiliki tumbuhan cemara adalah, nah ini apakah sudah tepat? Kita bisa lihat di sini, lihat dari indikatornya, menjelaskan fungsi ciri khusus. Di sini sudah nampak ya, bahwa ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan cemara. Di sini diberikan fungsi dari ciri khusus. Pertama, memiliki bunga yang indah untuk menarik serangga. B, memiliki batang yang kuat untuk mencegah erosi dan banjir. C, daun yang runcing berguna untuk mengurangi penguapan. Dan D, memiliki akar yang panjang untuk mencari air ke dasar air. Butir soal ini cukup baik digunakan, tapi di sini ada pengulangan kata ini. Nah, ini pengulangan kata ini yang harus dihindari. Nah, selanjutnya, pilihan jawaban harus homogen. Seperti ini. Ini juga homogen ini ya. Ini homogen, jadi tidak keluar dari konteks. Nih. Kemudian hanya ada satu jawaban yang paling tepat. Tidak menimbulkan jawaban ganda. Nah, ini pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Di sini kan ada petunjuknya dulu, bacalah paragraf, kemudian makna kata. Makna kata ini, kemudian makna kata yang bercetak tebal. Sini sudah jelas ya. Ya, maaf ini agak melenceng ininya. Lanjut, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan. Nah, ini contoh soalnya 2 buah gelas A. Nah, ini gambarnya kurang jelas. Sebaiknya kalau ini diperjelas karena ini kebetulan agak sulit supaya gambar ini berfungsi gitu. Sehingga ketika peserta didik membaca soal, melihat gambar, mengerti apa yang diharapkan dari soal tersebut. Nah, ini pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Kalau ini kan tidak ya, tapi kalau di sininya ada generator listrik di pembangkit listrik tenaga air misalnya, itu tidak boleh seperti itu, makanya digunakan seperti ini. Sehingga tidak memberikan atau tidak menunjuk langsung kepada jawaban yang benar. Selanjutnya, pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kalau ini kan tidak ya, ini hanya satu kata ininya ya. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan lain-lain yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Nah, ini gambarnya jelas, berfungsi, sehingga peserta didik tahu apa yang diharapkan oleh soal. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama, seperti ini. Ini sudah ada ini sedikit. Kemudian pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas sama, semua pilihan jawaban di atas benar. Ini adalah contoh yang tidak tepat ya. Ini contoh yang tidak tepat. Ini contoh soal yang tidak baiknya. Pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan. Seperti ini harus berurutan. Jadi tidak acak gitu. Selanjutnya, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Contoh soalnya ini, berdasarkan soal nomor titik-titik, maka yang termasuk kerjasama ASEAN di bidang sosial adalah ini. Ini adalah contoh soal yang kurang baik. Butir soal pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama. Ini seperti ini adalah contoh soal yang kurang baik. Mengulang kata polusi.
Butir soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini petunjuknya bahwa kalimat yang digunakan dalam soal harus sesuai dengan kaidah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sehingga pernyataan dalam soal harus memenuhi struktur kalimat, misalnya ada subjek dan predikat. Hindari pernyataan soal yang diawali kata yang merupakan. Jadi harus ada subjeknya dulu, baru kemudian pokok soalnya. Butir soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Tadi sudah saya sampaikan, yang bias budaya. Kemudian ada lagi mungkin kata-kata yang lain ya, yang mungkin di satu daerah itu merupakan mengandung pengertian yang berbeda dengan pengertian yang ada pada Kamus Bahasa Indonesia. Seperti ini hawa. Nah, hawa itu kan kalau berlaku di setempat saja ya. Sedangkan kalau di dalam itu dalam bahasa Indonesia tuh hawa itu artinya berbeda dengan daerah setempat. Butir soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, yang dimaksud bahasa komunikatif itu tidak menyimpang dari kaidah bahasa, logis, atau dapat diterima oleh nalar, dapat jelas menyampaikan maksud atau pesan dengan tepat dan tidak bertele-tele. Jadi tidak panjang lebar, langsung tepat pada sasaran. Contoh soal yang benar tapi kurang baik. 1, ini adalah contoh yang soal di sini. Benar tetapi kurang baik. Contoh soal benar dan tidak baik. Ini kelangkaan, ini 1 ini. Kemudian ini kecuali. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada kepada Bu Isni selaku moderator. Ya, terima kasih Ibu Suci telah memaparkan materinya. Baik, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Apabila Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat ke semua. Tapi, baik. Sepertinya belum ada pertanyaan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tadi sebenarnya saya tidak begitu jelas ya Bu ya mendengarkan suara Ibu karena di sini sinyalnya jelek, gitu lagi jelek. Tapi ada pertanyaan dari saya Bu, apa kalau misalnya kan saya suka menemukan soal nih, soalnya tuh berhubungan antara nomor 1, 2, dan 3 gitu misalnya. Nah, apakah itu termasuk soal yang direkomendasikan atau bagaimana gitu? Ya Bu Isni, kebetulan kalau dalam beberapa kasus, contohnya seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu masih diperkenankan. Jadi kaidah soal itu masing-masing mata pelajaran itu kadang-kadang memiliki kaidah yang cukup berbeda. Salah satunya kalau dalam ciri khasnya dalam bahasa Indonesia diperkenankan. Jadi diperkenankan ada soal yang satu sama lain saling berkaitan. Misalnya paragraf ini untuk soal nomor sekian, itu dalam bahasa Indonesia diperbolehkan. Kemudian ciri khusus dalam pembelajaran IPA diperbolehkan dalam pembelajaran IPA itu jadi ada istilahnya ada soal yang pernyataannya, kalau tadi kan pernyataannya misalnya 1, 2, dan 3, nah seperti itu kan sebetulnya kurang baik ya. Nah, tapi dalam IPA boleh, diperbolehkan. Kemudian ciri khusus dalam mata pelajaran matematika, bahwa ketika seorang penyusun soal akan membuat soal matematika, harus diperhitungkan bahwa opsi jawaban yang salah sekalipun itu harus ada alasannya. Artinya ketika kita sudah menentukan jawaban yang benar A misalnya, maka jawaban yang B, C, D yang tidak dipilih oleh siswa pun harus jelas alasannya mengapa kita membuat opsi B, C, D itu jawabannya itu. Nah itu, jadi dalam penyusunan konstruksi soal juga memiliki karakteristik masing-masing seperti itu. Oh, baik. Jadi untuk mata pelajaran bahasa ya terutama Iya, itu masih diperbolehkan. diperbolehkan ya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau untuk mata pelajaran IPA misalnya Bu, apa boleh tidak misalnya di soal yang nomor 1 itu tentang
rumusnya bagaimana. Terus yang soal nomor 2 baru jawaban dari soal tersebut gitu. Sebaiknya dihindari seperti itu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang suka begini ya, termasuk saya ketika menyusun konstruksi soal, kadang-kadang terutama untuk yang pilihan ganda dengan jawaban singkat itu kan agak sulit ya. Lain dengan yang uraian. Kalau uraian kita bisa mengeksplor gitu hampir beberapa aspek dalam penilaian. Tetapi dalam soal pilihan ganda dan soal jawaban singkat kita terbatas dalam mengeksplor karena jawabannya harus singkat dan padat. Nah, sehingga kadang-kadang kita membuat soal tersebut sudah ada di pilihan ganda, tetapi kita buat di jawaban singkat meskipun dengan istilahnya dengan soal yang agak berbeda, tapi masih ke situ juga. Nah, itu sebaiknya dihindari. Apalagi untuk soal jawaban singkat, karena kalau yang disebut dengan jawaban kan ada gini, kadang-kadang ada yang ada yang kurang dipahami antara jawaban singkat dengan isian gitu ya. Yang saya tahu kalau namanya jawaban singkat itu tidak lebih dari 3-4 kata. Itu jawaban singkat. Tapi kalau isian itu hanya cukup 1 kata. Jadi antara isian dengan jawaban singkat itu memiliki perbedaan. Kan kadang-kadang saya juga pernah sih membuat soal dan kebetulan dikoreksi oleh pengawas. Ketika memberikan soal misalnya semboyan bangsa Indonesia yang tertera pada lambang negara, kan jawabannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu bukan bukan isian, tetapi jawaban singkat. Sehingga instruksinya pun harus jawaban singkat. Tetapi kalau isian ya hanya membutuhkan 1 kata. Misalnya contoh soalnya, organisasi negara-negara di Asia Tenggara adalah, kan jawabannya hanya 1, ASEAN. Jadi hanya 1 kata itu. Di sini udah ada nih Bu yang bertanya dari Ibu Mia. Bagaimana cara mudah membuat pilihan jawabannya, Bu? Ya, Bu, dalam membuat soal pilihan ganda, pasti kita lihat dulu dari KD-nya dulu. Dari KD, materi, dan indikatornya. Nah, untuk membuat pilihan jawaban, kita coba dulu. Jadi sebelum kita tuangkan, kita istilahnya buat layout dulu lah, buat coret-coretnya dulu. Kalau kira-kira nanti dalam pembuatan optionnya itu ternyata mentok, contoh lah mengenai simbiosis ya Bu ya dalam IPA. Simbiosis itu kan hanya 3, sedangkan option jawaban ada 4. Maka kita bisa mengganti soal tersebut tidak berbentuk seperti itu. Misalnya bentuk hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan, pasti kan anak harus milih antara simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, sedangkan yang D-nya kita bingung, kenapa tidak kita balikan? Sehingga berikut adalah contoh hubungan makhluk hidup yang berbentuk simbiosis mutualisme, sehingga option jawabannya lebih banyak. Seperti itu, jadi kita balikan. Yang harusnya jadi option, kita jadikan soal, sehingga nanti option jawabannya lebih luas lagi. Itu, Bu. Bagaimana Ibu Mia? Sudah puas? Ya, harapannya sudah puas ya Bu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal nih. Kedepannya dalam menghadapi program Merdeka Belajar pemerintah, apakah ada soal bentuk lain yang dapat mengasah siswa? Ya, tentu saja ada Pak Zainal. Malahan sekarang sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu ya sudah mulai digulirkan adanya bentuk soal uraian dalam bentuk buo dan buno, bentuk uraian objektif dan bentuk uraian non objektif. Nah, kalau bentuk uraian objektif sebetulnya sih nggak jauh beda dengan jawaban singkat. Jadi pasti jawabannya sudah pasti gitu kan. Ibaratnya mengandalkan penguatan konsep siswa. Tetapi dalam bentuk soal non-objektif atau buno, anak dapat mengeksplor jawaban. Sehingga anak bisa selain mengandalkan konsep yang diperoleh di dalam kelas, dia juga bisa mengeksplor konsep yang dia peroleh di luar kelas, baik itu di lingkungan sekitarnya atau dari berbagai media yang ada dalam pengalaman belajarnya. Itu mungkin Pak Zainal bagaimana? Bagaimana Pak Zainal? Sudah
puas dengan jawabannya? Oke, sepertinya oh ya, ada lagi, Bu. Nah, dalam penyusunan soal PG, bagaimana dengan level kognitifnya, Bu? Apakah juga perlu diperhatikan? Pastinya, pastinya Pak. Dalam level kognitifnya juga kita tidak bisa hanya terpaku pada satu level kognitif. Jadi kalau misalnya ini kita ambil yang misalnya yang paling pertama yang ingatan terus, kita juga harus mengeksplor yang aplikasinya, kemudian analisisnya. Nah, itu bisa kita menyiapkan kata kerja operasional. Jadi ketika kita akan menyusun soal pilihan ganda, biasanya kalau pribadi saya gitu, saya selalu selain menyiapkan buku referensi, saya siapkan KKO gitu, kata kerja operasionalnya. Jadi ketika kayaknya ini soal ini bisa diangkat menjadi level kognitif yang lebih tinggi, misalnya dengan analisis. Nah, itu kita bisa mencari kata kerja operasional yang paling tepat yang mana gitu. Saya akan lebih eksplor. Jadi dalam membuat soal pilihan ganda, kita tentukan dulu berapa persen yang aspek kognitif 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, biasanya yang pernah saya pelajari bahwa aspek level kognitif C1 itu hanya diperkenankan sekitar 20-30% dari keseluruhan jumlah soal. Sedangkan yang lainnya harus tersebar. Seperti itu. Oke, baik. Sepertinya cukup jelas ya, berarti jawabannya. Ya, pasti tentunya perlu diperhatikan juga gitu ya level kognitifnya. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja meeting room kali ini. Terima kasih kepada Ibu Suci Rahayu telah memberikan materinya. Dan Sama-sama. ya, oke, kita tutup saja acara kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Isni Novitasari sebagai moderator, mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. saya kembalikan kepada host Pak Zainal, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Bu Suci. Dari Pak Saifuddin dalam mapel matematik. Kalau boleh ya, boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya. Masih ada waktu sih. 8 menit lagi lah. Dalam mapel matematika apabila option dapat diurunkan, lebih bagus terurut dari kecil atau besar atau sebaliknya katanya, Bu. Untuk ini Pak, istilahnya begini, kalau biasanya kalau untuk soal matematika, kalau saya divariasikan Pak. Jadi ada yang dari yang nilai terkecil sampai nilai tertinggi, tertinggi sampai terendah, atau sebaliknya. Jadi bisa kita variasikan, nggak terpaku pada satu ini saja Pak. Oh iya. Baik, mungkin begitu ya. Atau ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Itu cukup ya, Bu Isni. Terima kasih, Bu Suci. Baik, saya ingatkan kembali mungkin ya kepada seluruh peserta meeting kali ini. Silahkan diisi presensinya berdasarkan link yang sudah saya share. Saya share kembali. Silahkan diisi presensinya. Kalau sudah selesai, mungkin kita terima kasih banyak semuanya pada Bu Suci yang sudah menyajikan materinya, Bu Isni yang sudah menjadi Sama-sama. moderator, dan kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.